Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biqaradillah rahmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa, kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Yasin Syekh Hamamizadah ya. Kita sampai kepada ayat yang ke apa ya ini? Kita masih berbicara tentang Ashabul Qaryah dan para utusan. Utusan ada 2 orang. Kemudian satu orang yang berkuat namanya Syam'un. Mari pandang lebar sudah kita bahas terkait Syam'un ini. Kita ada sampai di ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. 15 kemudian 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Shadaqallahul adzim. Qalu, mereka berkata, dhamir ini kembali kepada Ashabul Qaryah atau penduduk Antiokhia ya. Kalau mereka berkata dalam hal ini sudah menjawab, ma antum illa basyarum mithluna. Ma antum ma ora ana antum ta sira kabeh para utusan. Iku illa basyarun kejaba padha-padha menungso mithluna kaya kita sami. Anda semua itu hanyalah orang manusia biasa seperti kami. Yakni ngarepake sapa musannaf ma antum mursaluna bal antum basyarum mithluna. Mana fi ini? Kalian itu bukan orang-orang yang diutus. Bal antum basyarum mithluna. Bahkan kalian adalah sama seperti kami, manusia biasa. Itu tanggapan penduduk Antiokhia kepada utusan Nabi Isa alaihissalam. Padahal mereka sudah beri ayat, diberi mukjizat, bukti nyata yang mereka saksikan sendiri. Riwayat ada orang yang telah mati 7 hari belum dikubur karena menunggu ayahnya yang gaib, yang tidak ada di tempat, dihidupkan kembali. Kemudian dia mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul. Kemudian riwayat yang lain menyatakan bahwa mayat yang dijadikan hujah para utusan adalah anak perempuan Raja Antiokhia sendiri, Raja Aftoikhis. Anak perempuannya mati sudah 7 hari dikubur, kemudian di atas izin Allah dihidupkan kembali. Kemudian setelah hidup dia mengajak kaumnya termasuk ayahnya untuk menyembah Allah dan
mengikuti para Rasulullah itu. Kita anggapan mereka seperti ini. Ma ji'tum hadzal balada illa bin nifaq. Kamu datang ke kampung kami, ke kota kami ini hanyalah membawa kepura-puraan belaka. 58. Antum basyar mithluna, kalian adalah manusia biasa seperti kami. Wa ma anzal rahman min syai' in antum illa takdzibun. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Mereka wa ma anzalan nurunake sebab Rahman wa Allah kamu Rahman, mau kasih sayang, Maha Pengasih. Min syai'in, saking suci-suci. In antum illa takdzibun. In antum, tapi kalian semua adalah illa takdzibun. Hanya orang-orang yang bohong. Kamu adalah pendusta belaka. Falamma sami'ar rusul hadza min ahli Antiokhia, ketika para utusan itu mendengar tanggapan penduduk Antiokhia, qalu, mereka berkata, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepadamu. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Rabbuna utai pangeran kita iku ya'lamu pirsa mudaneni sapa Rabb. Inna ing sak temene kita kabeh ilaikum maring sira kabeh Antiokhia iku lamursalun, yakti wong-wong kang den utus kabeh. Wa malan ora ana iku alana tetep yang wajib ing atase kita apa illal balaghu kejaba menyampaikan nekaake pesan-pesan Tuhan al-mubin kang cetha. Wajib ala tabligh risalah. Wajib bagi kami menyampaikan risalah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala arsalana, sudah mengutus kami semua ilaikum pada kalian wahai ashabul qaryah. Nad'ukum, mengajak kalian semua minal batili, dari jalan yang salah, ilal haq, menuju jalan yang benar. Wa wajaba, maka wajib alaikum, atas kalian semua hai Antiokhia, antas suku, untuk membenarkan kalian semua kalamana, ucapan-ucapan kami. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu arsalana, telah mengutus kami semua ilaikum, kepada kalian. Ya nad'ukum, untuk mengajak kalian minal badil haqq tadi. Wa wajib alaikum antas tuku kalamana wa tu'minu, dan beriman kalian billahi kelawan Allah, wa bi risalatina, dengan atau iman kepada risalah kami. Walamma sami'a, ketika wis krungu, ketika sudah mendengar sapa ahlu Antiokhia, di penduduk Antiokhia, ketika sudah mendengar tanggapan para rasul ini, ada ya ikilah qalu, mereka berkata, qalu inna tatayyarna bikum, mereka berkata begini, inna tatayyarna bikum, sungguhnya kami bernasib malang karena kalian. Tatayyur, inna saat ini kita tatayyarna, mengalami nasib malang sebab kita kabeh bikum, sebab sira kabeh para utusan. Kemalangan mereka itu adalah wa dzalika anal matar, sesungguhnya hujan itu kubisaan,
ditahan. Hujan tidak turun pada mereka. Bakathurat bainahum amradun mukhtalifatun. Di Antioquia, di Ahlul Qaryah itu ditimpa penyakit yang bermacam-macam. Faqalu ma asabatna hadhil baliyah illa bisyu'umi kutumik. Kami tidak tertimpa musibah-musibah yang beraneka warna, beraneka macam ini, kecuali disebabkan oleh kejahatan atas kedatangan yang bareng kejahatan itu bareng kedatangan kami. Kalian datang ke kampung kami, kalian datang ke negara kami membawa kesialan, membawa bala, membawa bibit-bibit penyakit. Ya, seperti itu. Pemutarbalikan fakta. Di anna ma ra'ayna hadhil asya' qabla maji'ikum ila baldatina. Karena kami tidak melihat fenomena ini, fenomena bencana yang silih berganti, penyakit yang berkembang bermacam-macam, tidak pernah kami saksikan sebelum kalian datang ke negara kami. Tsumma qalu lirrusul, kemudian mereka juga berkata pada utusan-utusan Allah, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum. La illam tantahu lamun sira kabeh ora mandek, ora leren lehmu dakwah, lehmu ajak-ajak ning kene, lanarjumannakum, pasti kami akan merajam kalian semua. Walayamassannakum, dan pasti kalian akan merasakan siksa dari kami. Yani illam takunu muntahina an halikum lanaqtulannakum bil hijarah. Jika kalian tidak menghentikan misi-misi yang kalian bawa di kampung ini, di negeri ini, pasti kami akan membunuh kalian. Kalian akan kami bunuh. Bila hijarah, dengan cara dilempar batu, itu namanya rajam. Lanarjumannakum, pasti kalian akan kami rajam, kami balang dengan batu. Wasabakum minna adzabun alim. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Ai wasabakum, dan kalian akan tertimpa minna, dari kami semua, adzabun alim, siksa yang menyakitkan, mu'limun syadidun, siksa yang pedih. Siksa yang sangat menyakitkan. Tuh, saudara-saudara, bagaimana tanggapan umat dakwah, komunitas yang menjadi sasaran dakwah ini? Masya Allah, berat yang ditanggung oleh para rasul. Walamma sami'ar rusulu hadza minhum, ketika itu kayak dialog, seperti dialog ya. Ayat ini merekam dialog antara nabi, para utusan itu dengan ashabul qaryah. Ketika para rasul itu mendengar ungkapan bahwa mereka mengancam ashabul qaryah akan membunuh pada para utusan itu, qalu, mereka berkata, qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka, para utusan itu berkata, tatoyur kalian, kemalangan yang kalian alami itu, kemalangan yang kalian derita itu adalah karena kamu sendiri. Ta'irukum ma'akum,
Kemalangan itu memang telah menyertai kalian. Asabakum su'ukum bikufrikum wa bikadzikum. Kalian semua ditimpa bencana, ditimpa penyakit-penyakit. Itu adalah karena kejahatan kalian sendiri, kekufuran kalian sendiri, kedustaan kalian sendiri. Kalian mendustakan Allah, mendustakan pesan-pesan misi yang kami bawa. Itu kok menyalahkan kami? Tidak. Ayyadzukirtum, apakah kalian itu belum pernah diberi peringatan? Bal antum qaumun muslimun. Ya. In wa'idtum billahi tatayyartum bina aw tawa'adtumuna birrajam bal antum qaumun musyrikun. Kalian itu sudah mendapatkan peringatan bahkan dari kejadian kemarin, orang yang mati dihidupkan kembali, mereka bercerita dan berpesan agar kalian beriman pada Allah dan mengikuti para rasul ya kami ini. Tapi apa yang kalian lakukan adalah kebalikan dari ajakan itu. Karena kalian adalah kaum muslimun. Kaumun suci kaum, ini masyarakat, ini komunitas yang musrifun, melampaui batas, melewati batas. Ya, mereka adalah kaumun musyrikun, tetap dalam kemusyrikan. Nah, itu pemirsa, tangkapan Ashabul Qaryah ketika kemarin ada riwayat sebagian itu iman, sebagian tetap dalam kekafiran, yang kafir sampai nekat mengancam para utusan, mengancam para rasul. Fa balagha dzalikal khabaru Habiban. Kabar terkait tindakan penduduk Antiokhia, Ashabul Qaryah kepada para utusan itu terdengar Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu kemarin yang beliau ada di Aqsal Madinah, itu di pinggiran kota itu ya. Dan dia diam-diam sudah beriman, diam-diam sudah syahadat mengikuti para utusan itu. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a wa ja'alan wastaqa min aqsal madinati saking ujung kutha. Sapa rajulun wong kakung yas'a hale lumaku mlayu sapa mlaku banter. Jalan cepat sapa rajul. Wa huwa hale utai rajul iku Habibun Najjari, Habibun Najjar. Qala Suddi, Imam As-Suddi mufassir ini. Kana berkata kana ana sapa Habibun Najjar, rajulun itu iku kusar wong kang mapan ong tapal batas. Wa qala Wahbun, Wahab berkata kana ana sapa Habib An-Najjar, ana iku rajulan rupa wong lanang ya manul harir kang tukang gawe sutra. Terus kene iki sutra. Wa kana manziluhu, tempat tinggal dari rajul yang ditafsirkan sebagai Habibun Najjar itu iku inda aqsababin min abwabil Madinah, di salah satu ujung koridor masuk ke kota Antiokhia itu. Suatu kota kan ada beberapa koridor, ada koridor barat, timur, selatan, utara. Nah, ini Habibun Najjar ini tinggal di salah satu koridor pintu masuk ke kota Antiokhia.
Wa kana lan ana sapa Habib bin Najjar ana iku rajulan merupakan seseorang dan sotakotun kang memiliki keistimewaan suka bersedekah. Dia tukang tenun apa tadi? Harir. Sutra ya. Oke. Minum dulu. Alhamdulillah. Yajma'u kasbahu idza amsa, dia mengumpulkan hasil kerjanya tiap-tiap sore untuk dihitung dapat berapa hari ini, kan? Wa yuksimuhu nisfain. Wa yuksimuhu nisfain. Dia membagi yuqassimuhu nisfain. Dia membagi penghasilan hari itu menjadi dua bagian. Wa yut'imu nisfan li'yalihi, setengah atau separuh dari penghasilannya itu digunakan untuk nafkah keluarganya. Wa yatasaddaqu binisfil akhar 'alal fuqara. Kemudian separuh yang tersisa itu disedekahkan kepada orang-orang fakir. Titik. Itu Habib An-Najjar. Separuh gajinya untuk sedekah. Masya Allah. Falamma ballaghahu, ketika telah sampai kepada Habib An-Najjar apa anak kaum mau ing sak temene kaume Habib iku qasadu qatlar rusuli, bermaksud untuk membunuh para utusan. Ja'ahum sa'yan, dia datang kepada kaum dengan berlari. Dia langsung dawuh, dan perkataan itu direkam oleh Allah dalam surah Yasin ini. Ini ungkapannya. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Qala, ngendika sapa rajulun min aqsal Madinah, ya qaumi, wahai kaum ingsun. Ya mutakallim wahdanya dihilangkan. Ittabi'u padha manuta sira kabeh al mursalina ing pira-pira utusan sing hadir ning kutha kita di Antioquia itu. Do manuta kowe iki marang para utusan iku. Ittabi'u padha manuta sira kabeh man ing wong layas alukum kang ora tau njaluk sapa wong ing sira kabeh ajron ing gaji ing opah. Wahum kale utawi rusul iku muhtaduna, wong kang oleh pitutuh kabeh. Wa fi riwayat Qatadah, ing dalam riwayat Qatadah, karena ana sapa Habibun, Habib ana iku bi gharin, tinggal di gua, ya'budu rabba wa la menyembah sapa Habib Rabbau ing pangerane Habib, tinggal di gua untuk beribadah. Soalnya ning jepung kekonangan kaume. Walamma ballaghahu, ketika telah sampai kepada Habib apa khabarur rusuli, informasi terkait para utusan, atahum, maka Habib An-Najjar itu nekani mendatangi kaum. Fa'adhara mengko menampakkan sapa rajul Habib An-Najjar menampakkan dinahu ing agamane Habib An-Najjar. Maqala al-ayah. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dia sembunyi-sembunyi, dia menyembunyikan keimanannya. Nah, tahu tanggapan para kaumnya,
anggapan kaumnya kepada para utusan itu negatif, bahkan reaktif, berkehendak membunuh para utusan itu. Habib An-Najjar tanpa tedeng aling-aling menampakkan keislamannya, dan dia berkata, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa qala Qatadah berkata, lamma intahana likane wis tutup sapa Habib ila rusuli maring para utusan, qala lahum qala lan matur sapa Habib An-Najjar lahum maring para rusul, atas aluna ana ta sira kabeh ku njaluk ala hadir risalah ing atas ikilah misi kerasulan, lemu dakwah kuwi para sedulurku, apa kowe njaluk ajron ing opah? Aku bertanya pada kalian, apakah kalian dalam menjalankan misi dakwah ini minta bayaran? Qalu, para rasul menjawab, la, tidak. Ya Habib An-Najjar, kami tidak meminta upah sepeser pun. Walakin nakul tapi ini nakulu podo ucap sapa kita, ittabi'u, yang kami lakukan adalah ittabi'u, manuto tanpa ada bayaran, ittabi'u. Maka yang diungkapkan Habib An-Najjar pun sama, ya qaum ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alu ajran wa hum muhtadun wa yad'unakum ilal huda wa ila thariqim mustaqim. Dia para kaumku, bangsaku, rakyatku, teman-temanku semua, para utusan itu yad'unakum, mengajak kalian semua ilal huda, pada petunjuk, wa ila thariqim mustaqim, menuju jalan yang lurus, yang dibenarkan oleh Allah. Titik, enter. Ini cara kurasan orang enter gitu, karena ini kitab cetakan untuk milenial gitu. Ada spasinya, ada enternya, ada alinea. Ini saya beli ketika main ke Kediri ya, di sana banyak toko kitab. Anda juga bisa beli yang edisi petruk yang bermakna jenggotan itu. Lumayan, jenggotan itu untuk membantu panjenengan mutolaah kitab-kitab dari yang ringan sampai yang ampek itu ada dari pondok pesantren Petruk. Lanjut. Enter. Falamma sami'ana, ketika wis krungu sapa kaume Najjar, Habib An-Najjar, dalika yang mengkono kabar islame Habib An-Najjar, qalu lahu, kaumnya itu berkata kepada Habib An-Najjar, anta kunta mukhalifan lidinillah. Habib An-Najjar, kunta ana sapa sira iku mukhalifan, wis bedane, wis nyulayani lidinillah, maring agama kami. Mutabian, dan Anda ikuti lidini haula'i rusul, dan kau telah mengikuti agamane para rasul iki. Wo, terangane bib, terangane kowe wis melu tamu-tamu kita itu yang membawa sial ini toh. Faqala Habibun Najjar, diinterogasi seperti itu. Habib An-Najjar berkata, dan perkataannya itu direkam oleh Allah dalam surah Yasin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fadarani
wa ilaihi turja'un. Di awal juz 23 ya. Wa amalan ora ana liku tetep kedue ingsun apa ala a'budu ora nyembah sapa ingsun alladzi fatarani. Kenapa kami tidak menyembah zat yang telah menciptakan kami? Ai bi ayyi sababin la a'budu khaliqi. Sebab apa aku tidak menyembah Tuhanku yang telah menciptakanku, fatarani. Terjemahan kebenarnya dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ini terjadi pergeseran dhamir ya. Ini terjadi pergeseran dhamir antara fatarani dan turja'un. Ini turja'un ini maknanya turadduna, dikembalikan. Indal ba'athi, ketika ba'ath, hari kebangkitan. Wa yujazikum, maka kalian akan dibalas bi'amalikum, sebab amal-amal kalian yang Anda tanam di dunia. Kila, dari riwayat, adhafal fitrah ila nafsihi warruju ilaihi. Nah ini pergeseran dhamir tadi dibahas tadi. Habib An-Najjar menyandarkan kata fitrah fatarani ila nafsi pada diri sendiri, dirinya. Warruju, dan ketika membahas atau mengatakan kembali, tempat kembali, ilaihim, kepada kaum. Fatarani wa ilaihi turja'un. Li'anal fitrah atharun ni'mah. Kenapa? Karena fataratun fitratun itu adalah atharun ni'mah. Labet, pengaruh, efek positif dari kenikmatan yang luar biasa. Bakal alai Allah. Karena ana apa nikmat alaihi yang tasih Habib An-Najjar itu azhar lebih jelas kenikmatan yang dia terima, maka dia masuk dalam dirinya fatarani, alladzi fatarani. Tidak jauh. Wa fir ruju', tapi dalam kata rujuk, dalam kata kembali, makna zajri, ada makna peringatan secara keras. Peringatan keras, peringatan yang bernada ancaman dan seterusnya. Wa kana al-yakubihim, dan itulah yang paling layak bagi mereka itu diancam dengan nada yang keras. Al-yakubihim, layak bagi mereka. Wakilah in ulama qala ittabiul mursalin akhadhuhu wa rafa'uhu ilal malik. Ada riwayat ketika Habib An-Najjar itu berkata, ittabi'u padha manutos sira kabeh al-mursalin, ikutilah para utusan itu hai kaumku. Ukhidu, maka ditangkaplah, akhadhuhu, maka para kaum itu menangkap Habib An-Najjar, wa rafa'uhu ilal malik, dan dilaporkan kepada raja Aftakhish. Qala lahul malik, sang raja berkata, akun tatabi'an lahu. Bib Najjar, akun tatabi'an lahu. Benar kalian Anda telah mengikuti para utusan itu. Faqala Habib, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidak ada alasan aku untuk tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan. Gitu saudara-saudara. Maqala Habib. Kemudian Habib An-Najjar berkata kembali, a'antakhidu min duni alihah. Istifhamun bimanal ingkar. Ada kata istifham bimakna ingkar. Mengapa aku menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? A'antakhidu, ana ta aku ngalap sesembah min duni sing saking sakliyane Allah, alihatan ngalap ing dadi pangeran. Seperti itu. Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, selain Allah?
La attakhidhu min duni alaih. Tentu aku tidak akan menjadikan yang lainnya sebagai Tuhan selain Allah. Banyak adatul hasr. La attakhidhu min duni. Aku hanya menjadikan Tuhan yang menciptakanku sebagai sembahanku. Yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a. La tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkidun. Karena dipisah-pisah ya. Dipisah dalam oleh tanda kurung. Yuridni ketika mengendaki ingsun sapa Ar-Rahman Pangeran kang maha welas bidurrin kan suwijining kemelaratan la tughni anni syafa'atum la tughni mongko ora nyukupi anni saking ingsun ora nyukupi yang ini apa syafa'atum syafa'ate pitulungane wong akeh saean babar pisan. Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana kepadaku, yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atu. Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagiku. Wala yungkiduni. Ya, untuk kalimat wahdanya dihilangkan. Tapi di dalam harokat masih nampak bahwa nunnya itu di kasrah. Ai wala yungkiduni ai la yukhlisuni ora iso bebasake ing ingsun min dzalikal makruh saking perkara kang den sengiti yaitu siksa. Walamma samya mengkarikane krungu sapa al qaumu kaum kalama Habibin ing ucapane Habib An-Najjar qalu kaum itu berkata ya Habib wa Habib inna ulair rusuli sak temene para utusan sing teka ning negarane kita iki kudu kuantini abaik telah menentang agamane bapak-bapakmu mbah-mbah kita. Farji andini rusul. Tinggalkan agamane para nabi kuwi. Wa illa nek ora gelem ninggalke agamane para nabi. Nuqattiluka bi asyaddil adab. Kami akan menyiksamu, membunuhmu dengan cara yang pedih, dengan cara yang sangat-sangat menyakitkan. Masya Allah, itu ancaman yang dialami oleh para pemegang kebenaran. Tohpati, saudara-saudara. Qala Habib jawaban lahu. Habib An-Najjar menjawab mereka. Inni idzan lafi dhalalim mubin. In raja'tu ila dinikum ba'dal Islam laqad kuntu fi dhalalim mubin. Inni idzal lafi dhalalim mubin, ada kalimat yang terbuang ya. Ditakdirkan in raja'tu lamun bali sapa ingsun menarik diriku ila dinikum bali ning agama kalian. Ba'dal Islami setelah aku meluk Islam, laqad kuntu fi dhalalin, ya saya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di anna dinakum batilun, karena apa? Fi dhalalin bin, karena agama kalian adalah agama yang batil, agama yang nonsen.
Seperti itu hadirin pemirsa semuanya. Belum rampung ya. Jadi dialog ini terekam secara sempurna dalam surat Yasin. Wa ba'da dzalika, setelah itu tawajjaha madhep sapa Habib ilar rusuli maring para utusan. Qala inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Ai falamma qala Habib inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ketika Habib An-Najjar berkata, inni saat temen ingsun iku amantu iman sapa ingsun bi rabbikum kelawan pangeranmu wahai para rasul. Fasmauni mongko rungono kaumku. Fasmauni bisa dikatakan fasmauni, bisa diartikan maka dengarkanlah apa yang aku ungkapkan, bahwa aku telah beriman kepada Tuhan kalian wahai para utusan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini. Butuh persaksian. Butuh persaksian. Nah, kaumnya mendengar juga ungkapannya Habib An-Najjar itu. Ketika kaumnya itu mendengar Habib berkata, inni amantu bi rabbikum fasma'un, akhadhu wa shaddu ala unuqihi silsilatan wa sallabuhu ala babil Madinah. Mereka tangkap dan ikat dengan rantai-rantai, dengan belenggu besi ya. Fasallabu, dan orang-orang kaum itu mensalib Habib An-Najjar, disalib ala babil Madinah, di pintu kota. Masya Allah. Wa qala As-Suddi berkata, wa kanulan ono sapa kaum iku yarmunahu padha balangi sapa kaum ing Habib An-Najjar bil hijarati balangi kelawan watu. Wa huwa hale utai Habib An-Najjar iku yaqulu ndonga, Allahumma hdi qaumi, Allahumma du Allah ihdi mugi paring pitutuh panjenengan kaumi ing kaum ingsun. Di tengah siksaan yang dia rasakan, dia alami, yang keluar dari mulut Habib An-Najjar sang waliullah itu adalah Allahumma hdi qaumi. Dia tidak muring-muring, tapi yang dia katakan, ya Allah, tunjukkanlah kaumku ini. Di ana adata auliya illahi ta'ala, karena kebiasaan para wali ini Allah Ta'ala, annahum yat'una nas, yat'una, sungguh mereka itu mendoakan linasi pada orang, pada manusia, bil khairi kelawan kesainan. Kebiasaan para wali Allah adalah mendoakan kebaikan bagi manusia. Wa yaghdabuna lan orang nesu, orang marah-marah alaihim nas. Li anna sahibal ghadabi kana wong kang duweni nesu wal ngadawati lan permusuhan iku layakunu ora ana. Sapa sahib iku sahib insafin wong kang duweni rasa insaf. Pakai yakunu waliullah ta'ala, kaya orang yang tidak mempunyai nurani yang tajam, bagaimana akan menjadi wali atau kekasihnya Allah Ta'ala. Amma sami'tum, antau wis krungu sira kabeh, anna Quraisyan, sak temene wong Quraisy biyen iku kasaru padha mbalangi Kanjeng Nabi lan mecah sapa Quraisy
sinan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ing gigine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajari lawan dilempar watu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dibalang para Quraisy sampai giginya tanggal, giginya pecah. Wa yatnulakum, Nabi mendoakan orang-orang Quraisy itu. Wa yaqulu halih, seraya berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku ini. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Masya Allah. Seperti itu. Lanjut. Ono apa ya itu panjang nih durasinya. Bapak panjang tapi insya Allah bermanfaat. Silakan like, subscribe, komen dan share. Gratis. Waqala Al-Hasan, Imam Al-Hasan berkata, ja'aluhu irban. Masya Allah. Ashabul Qaryah itu memutilasi tubuh Habib An-Najjar. Wa ja'aluhu fi suqil Madinah. Di pondok-pondok di kota Mati, di pasar kota. Wa qabruhu bi Antakya. Kuburan dari Habib An-Najjar itu ada di Antakya. Kubur juga, Masya Allah. Dimutilasi, ya Allah, ya Rabbi. Wa adkhalaulan ngelebake sapa Allah hu ing Habib sapa Allah Gusti Allah Ta'ala al-jannata ing surga. Allah menjamin Habib An-Najjar masuk surga hatta yarzuqa fiha, hingga diparingi rezeki sing cukup, kenyamanan, kebahagiaan dan kehidupan yang sebenarnya di surga. Bagilah falamma adzabahu qaumuhu wa sara mutasal kasyafallahu ta'ala an basarihi al-ghita'ah baru al-jannah. Ketika di tengah kaumnya itu memukuli, menyiksa, memutilasi, Masya Allah, Habib An-Najjar, Allah membuka tirai pandangan batin dari Habib An-Najjar itu, sehingga Habib An-Najjar waru al-jannah, mampu melihat surga. Wakilah ya sahiban nafsil mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang, udkhulil jannata, masuklah kau ke surga, wakun, dan jadilah engkau aminan, orang yang nyaman, aman, selamat min adzabillahi ta'ala, dari siksa Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa inda dzalika qala Habib laman da'a wa sara ila jannah. Ketika pandangan Al-Habib itu sampai ke surga, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, la ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku itu melihatnya, melihat nikmat surga ini. Bima ghafara li rabbi waj'alni minal mukramin. Bima kelam barang ghafara ngapura li maring ingsun sapa rabbi pangeran ingsun, waj'alani lan wis dadekake sapa Allah ing ingsun minal mukramin, termasuk wong-wong sing mulia, jadikan aku termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah. Tamanna mengharapkan sapa Habib bi ayat lama klan yen ngerti sapa kaumuhu kaum Habib bi ayyi sababi ghafa bi ayyi sababin lawan dinti sebab ghafara ngapura sapa Allah Gusti Allah Ta'ala lahu marang Habib
akramahu dan memuliakan sapa Allah ing Habib liyarghabu supaya padha seneng semangat sapa kaum bidinil Islam mlebu agama Islam. Duwe pengharapan seperti itu saking apike bocah saking apike piyayi ya, seperti itu. Terus disiksa sik ndongake Allah mati qaumi, dia diberikan kesempatan melihat surga, dia berharap mbok menawa umpamane itu namanya tamani umpamane kaumku ngerti gitu iso kumruyuk mlebu ning Islam. Walamma qutila nalikane den pateni sapa Habib ghadaballahu taala maka Allah murka alaihim atas kaum ashabil qaryah itu. Anjalalahu nikmah maka Allah segerakan siksa bagi mereka lahum. Wa amara Allah Jibril Allah memerintahkan Jibril alaihissalam an yuhlikahum untuk membinasakan ashabul qaryah itu. Wa jaa Jibril datang bi amrillahi ta'ala membawa perintah Allah ila babil madinati, datang sampai ke pintu gerbang kota. Khadam misra'ihi, malaikat itu mengambil 2 daun pintu kota itu. Dia ada pintu gerbang diambil. Yukra-ukra haraka menggerakkan pintu itu. Harakal Madinah menggerakkan penjuru kota itu. Kaya gempa. Masyaallah. Wasoha sayatan azimatan, terdengar bunyi jeritan yang luar biasa dari dalam kota itu. Pematu maka mereka mati jami'an hales kabehane semua penduduk Antakya, penduduk ashabul qaryah meninggal mati semua atas siksa dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Kita berharap senantiasa dijaga iman Islam kita dan termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid din wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Khairat lan lepat nyuwun pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.